malaikat dasarnya diciptakan dalam keadaan iman, maka malaikat langsung menjawab, saya itu hambamu ya Allah, dan kau adalah Tuhan hamba. Nah, itu malaikat modelnya. Maka malaikat tidak ada satupun malaikat yang ingkar kepada Allah. Maka malaikat termasuk orang malaikat adalah makhluk Allah yang selalu sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang selalu tunduk itu jiwanya kayak malaikat. Yang kedua, manusia ditanya, dipanggil oleh Allah, "Wahai manusia, kemari kau." Datang kepada Allah, lalu kemudian duduk di hadapan Allah. Ditanya oleh Allah, "Man ana wa man anta ya manusia?" Hei manusia, hei insan, siapa saya, siapa kamu? Kata Allah. Manusia awal mulanya iman. Ingat, diciptakannya Nabi Adam dalam keadaan iman kepada Allah. Maka ketika ditanya oleh Allah, siapa saya, siapa kamu? Man ana wa man anta? Manusia menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Saya hambamu ya Allah, saya orang yang menyembah dirimu, dan engkau adalah sesembahanku ya Allah. Nah, itu kata manusia. Manusia iman kepada Allah dasarnya, tapi karena godaan hawa nafsu, maka manusia menjadi ingkar kepada Allah. Terus yang ketiga, begitu iman lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga bareng malaikat. Manusia masuk ke dalam surganya Allah. Malaikat masuk ke dalam surganya Allah. Yang ketiga ditanya, nafsu ke sini. Nafsu ke sini, kau menghadap kepada aku, kata Allah. Begitu duduk di hadapan Allah, ditanya oleh Allah, hei nafsu, man ana wa man anta? Siapa saya dan siapa kamu? Nafsu ingkar kepada Allah dengan jawaban ana ya ana, ente ya ente. Itu jawabannya. Saya, kamu ya Allah. Tidak ada urusan saya dengan kamu ya Allah. Maka apa? Pertama kali Allah panggil Jibril. Nih nafsu, tolong tenggelamkan di dasar laut sedalam-dalamnya. Maka Jibril membawa nafsu ditenggelamkan di dalam samudra Pasifik. Tenggelamkan sedalam-dalamnya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan 1000 tahun. Nafsu tidak lagi sakit, tidak pula jera tentang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih hampir 1000 tahun nafsu itu teriak-teriak, ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya tobat kepadamu ya Allah, saya akan mengatakan kau adalah Tuhanku dan aku adalah sesembahan, saya adalah hambamu dan kau adalah sesembahanku. Karena Allah Maha Pengampun, Allah mendengarkan teriakan nafsu di tengah lautan. Lalu kemudian Allah memerintahkan Jibril, ambil nafsu, bawa ke hadapan saya. Dibawa lagi itu Jibril, dibawa lagi itu nafsu oleh Jibril, dihadapkan kepada Allah. Dasarnya nafsu, kalau lagi ingat, lagi enak, kalau lagi dapat rezeki, kalau dirinya lagi enak, lagi sehat, tidak ingat kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Lalu pertanyaan kedua diantarkan kepada hawa nafsu. Ditanya, man ana wa man anta ya nafsu? Nafsu lagi-lagi ingkar kepada Allah dengan mengatakan ana ya ana, ente ya ente. Saya, kamu ya Allah. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Jibril, bakar dia di atas bara api neraka. Berapa waktunya ya Allah? 1000 tahun. Dibawa nafsu ke atas api neraka, lalu kemudian diikat, lalu kemudian dibakar di atas api neraka. Itu nafsu mereka. 100 tahun, 200 tahun, 700 tahun, 800 tahun. Lalu kemudian nafsu teriak-teriak kepada Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Saya tobat, saya tidak akan mengulang perbuatan saya lagi. Karena Allah Maha Pengampun, dipanggil Jibril, nafsu bawa kemari lagi. Ya Allah, orang udah modelnya begitu juga, dia siapa tahu nanti iman dia kepada aku, kata Allah. Dipanggil, dibawa lagi, dihadapkan kepada Allah. Allah, ini nafsu. Kata malaikat Jibril, lalu kemudian lagi-lagi saya akan tanya kepadanya, ya nafsu. Apa kata Allah? Saya tanya sekali lagi, man ana wa man anta? Siapa saya, siapa kamu? Kata Allah kepada nafsu. Ketiga kalinya pertanyaan itu dilontarkan kepada hawa nafsu. Nafsu masih ingkar kepada Allah. Ana ya ana, ente ya ente. Saya, kamu, kata nafsu kepada Allah. Allah murka sekali lagi. Jibril, jangan kau hukum kemana-mana itu nafsu. Taruh di pojokan sebelah situ, lalu kemudian jangan diberi makan selama 1000 tahun.
Nafsu tidak lagi ditaruh di dalam dibakar di atas api neraka, tidak lagi dikurung di bawah lautan, tidak lagi ditaruh di mana-mana, tapi nafsu ditaruh di pojokan Lauh Mahfuz. Lalu kemudian Allah berkata, jangan kau beri makan si nafsu. Berapa tahun lamanya ya Allah, kata Jibril? 1000 tahun. Anehnya, begitu diberikan hukuman tidak diberikan makan dan minum, ya kayak modelnya kayak kita ini modelnya. Ya enggak? Modelnya begitu, panas kuat, ya dingin kuat, tapi kelihatan lapar dari pagi udah ngelus-ngelus perut mulu. Kayak modelnya mana bang? Perut mulu, lapar gitu ya. Lapar, belum jangankan 1000 tahun, 100 tahun saja belum. Nafsu sudah teriak-teriak kepada Allah, ya Allah, saya tobat ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi, beneran ya Allah, demi Allah saya tobat kepadamu ya Allah. Saya tidak kuat kalau saya tidak diberikan makan, saya harus menahan lapar dan dahaga ya Allah. Saya tidak kuat, maka saya akan bertobat kepadamu ya Allah. Lalu kemudian Allah panggilkan Jibril, kemudian Jibril dipanggilkan di hadapan kepada Allah kembali. Yang terakhir Allah bertanya kepada nafsu, saya terakhir akan bertanya kepadamu. Seandainya engkau benar-benar akan bertobat, saya dikasih kalau nggak rapi, dan akan saya biarin aja, hidupkan kamu amin. kembali. Tapi seandainya kamu tidak mau tobat, maka saya binasakan kembali kalian. Lalu kemudian ditanya, nafsu, benarkah engkau sudah tobat? Dia menganggukkan kepalanya. Lalu kemudian ditanya, man ana wa man anta ya nafsu. Pertanyaan yang keempat menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, dan engkau adalah sesembahan dan Tuhan kami ya Allah. Lalu kemudian karena sudah beriman kepada Allah, kemudian malaikat serta manusia dipanggil oleh Allah. Oke, sini malaikat, sini manusia. Ini nafsu sudah beriman kepadaku, maka atas kebijakanku kata Allah, ini nafsu tidak akan saya berikan kepada malaikat, tapi nafsu akan saya satukan dengan manusia. Jejer, masuk ke dalam manusia. Masuklah manusia. Maka apa yang mempunyai hawa nafsu? Salah satunya adalah manusia punya hawa nafsu yang sekarang hinggap di dalam hati kita masing-masing. Walaupun nafsu itu ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu yang baik, keinginan untuk belajar, ngaji dan sebagainya, itu nafsu yang baik. Tapi ada nafsu yang tidak baik, ngajakin kita bolos mulu tiap hari. Ya, ada yang ngajakin terawih setengah hari, ada. Ini yang sebelahnya nih. Ada yang sholat isya doang. Ya, habis sholat isya ngirit, habis itu kan udah ada. Ini modelnya sebelah sana. Ya, ini namanya nafsu yang jelek namanya. Tapi ada nafsu yang baik apa? Biarpun sholatnya 20 kali, tetap aja ikut. Wah, mengganggu sampai 20 sampai 23. Nah, ada juga yang ngajakin bolos mulu, sekolah bolos mulu maunya, ya. Nah, tapi ada juga yang nggak mau bolos, kepenginnya sekolah terus. Ini namanya nafsu yang baik. Maka nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan puasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan nafsu kecuali satu, puasa. Maka ketika puasa semuanya jadi lemes. Ya, fisiknya lemes, kemauannya juga rendah. Kalau nggak puasa, kepenginnya siang-siang makan sayur asem. Tapi begitu puasa, sayur asem nggak kepengin. Ya nggak? Sop apalagi, sate boro-boro, rokok yang biasanya kecanduan rokok hilang seketika ketika belum beduk maghrib. Maka ini yang dinamakan nafsu. Nafsu akan kalah ketika kita puasakan. Maka ketika nafsu kita lagi tinggi, lagi banyak-banyaknya, maka salah satunya syarat adalah berpuasa. Dengan cara apa? Memenjarakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah pernah katakan, perang yang paling besar bukan perang Uhud dan perang Badar. Perang yang besar adalah memerangi hawa nafsunya kita sendiri. Ya, anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jam berapa ini? Ya, kurang berapa menit? Ya, oke, coba saya kepengen dengar suaranya. Baca doa khatam Quran ya. Semuanya ikut. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil waj'al lana imama wa
warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrakan nahar waj'alahu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk mari sama-sama kita tutup kegiatan pesantren kita pada sore ini dengan bacaan doa. Kita angkat tangannya ya, jangan ada yang ngobrol ya.